Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Septia Putri, NIM 2022 020 10 30 10 dari Program Studi Hukum Tata Negara. Saya perwakilan dari kelompok 4, di mana kami akan memaparkan materi tentang hukum acara perselisihan hasil pemilu guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Langsung saja, pengertian hukum acara perselisihan hasil pemilu secara umum. Hukum acara adalah bagian dari hukum formil yang mengatur tata cara menegakkan hukum material. Dalam konteks pemilu, hukum acara perselisihan pemilu merupakan bagian dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa yang timbul dari pelaksanaan pemilihan umum. Menurut Mahkamah Konstitusi, hukum acara perselisihan pemilu adalah mekanisme yang memberikan akses hukum yang adil dan cepat bagi pihak-pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dalam pelaksanaan pemilu. Hukum ini bukan hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga memastikan keabsahan dan legitimasi hasil pemilu. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu jenis-jenis perselisihan pemilu dalam sistem hukum Indonesia. Yang pertama, perselisihan hasil pemilu umum atau PHPU. Perselisihan ini terjadi apabila peserta pemilu menganggap bahwa hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh KPU tidak sesuai atau terdapat pelanggaran sistematik, struktur dan masif yang mempengaruhi hasil. Lembaga yang berwenang dalam perselisihan hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 24C Undang-Undang 1945 dan pasal 475 sampai dengan 478 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian sengketa proses pemilu. Sengketa yang terjadi dalam tahap proses pemilu, misalnya tahap verifikasi peserta, penetapan daftar calon tetap atau kampanye, atau pelaksanaan pemungutan suara. Lembaga yang menangani sengketa proses pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sesuai pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian pelanggaran administratif pemilu. Pelanggaran terhadap proses atau aturan administratif pemilu seperti kampanye di luar jadwal, pelaporan dana kampanye yang tidak sesuai atau pelanggaran teknisi lainnya. Kemudian pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, pelanggaran etik dan integritas oleh penyelenggara pemilu, baik anggota KPU, Bawaslu maupun jajarannya di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kemudian tindak pidana pemilu, pelanggaran yang bersifat pidana seperti politik uang money politis. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan khusus dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945, Pasal 24C ayat 1, dan diperjelas dalam berbagai undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilu, yaitu yang pertama, memutus hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi berwenang memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu meliputi pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilu kepala daerah. Namun sejak 2016, kewenangan ini beralih ke Mahkamah Agung melalui PT TUN. Kedua, melalui kebenaran dan keabsahan penempatan hasil pemilu oleh KPU. Mahkamah Konstitusi tidak melalui proses pelaksanaan pemilu secara keseluruhan, tetapi tidak hanya menilai apakah hasil pemilu yang ditetapkan KPU sudah sah dan benar, terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dan mempengaruhi hasil pemilu.
Yang terakhir, memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan permohonan perkara pemilu yang bisa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu pasangan calon untuk pemilu presiden, partai politik, peserta pemilu untuk pileg, dan calon anggota DPD untuk pemilu DPD. Saya di sini ingin melanjutkan materi dengan prosedur hukum acara penyelesaian perselisihan pemilu. Prosedur penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia disesuaikan dengan jenis sengketa dan lembaga yang berwenang. Namun secara umum terdapat prinsip-prinsip yang mendasari seluruh hukum acara sengketa pemilu, yaitu yang pertama, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang kedua, adil dan tidak memihak. Yang ketiga, transparan dan akuntabel. Yang keempat, tunduk pada prinsip supremasi hukum. Contoh prosedur umum di Mahkamah Konstitusi untuk PHPU: yang pertama, pendaftaran permohonan secara daring atau langsung. Yang kedua, pemeriksaan awal legal standing dan kelengkapan syarat. Yang ketiga, sidang pemeriksaan pokok perkara, mendengar saksi atau memeriksa bukti. Ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibawakan oleh teman saya, yaitu tantangan dan problematika dalam implementasi. Meskipun sistem hukum acara perselisihan pemilu di Indonesia telah diatur cukup lengkap, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah persoalan. Yang pertama, keterbatasan waktu. Banyak sengketa yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Hal ini menyulitkan para pemohon untuk mengumpul bukti secara optimal. Yang kedua, rendahnya literasi hukum peserta pemilu. Sebagian besar peserta pemilu tidak memahami mekanisme penyelesaian sengketa. Akibatnya banyak sengketa gugur karena syarat formil dan tidak terpenuhi. Yang ketiga, intervensi politik. Tidak jarang tekanan atau pengaruh eksternal, terutama dari pihak yang memiliki kekuasaan politik, mempengaruhi proses hukum. Yang keempat, dualisme atau tumpang tindih kewenangan. Terkadang terjadi ambigu atau konflik kewenangan antara lembaga seperti Bawaslu, DKPP, dan Petun. Yang terakhir atau yang kelima, kualitas penegak hukum yang belum merata. Kapasitas dan implementasi aparat penegak hukum di daerah sering dipertanyakan, terutama dalam menangani tindak pidana pemilu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wassahadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.